Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kenkun Season 15 episode 25. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wanita muda yang ada di belakang Lindong cukup tercengang ketika mendengarkan kata-kata dari Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Lindong melirik orang-orang yang ada di hadapannya yang menggunakan pakaian berwarna hitam dengan mata gelap dan dingin. Setelah itu, Lindong bertanya, bagaimana dan siapa mereka sebenarnya? Gadis muda yang ada di belakang Lindong itu pun kemudian menjawabnya, mereka juga berasal dari istana kegelapan. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara salah satu dari para kelompok orang yang berpakaian hitam tiba-tiba saja memelototi Lindong dan berteriak dengan keras, anak muda, siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam masalah istana kegelapanku? Jika kau adalah orang yang cukup bijak, segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka kau akan mendapatkan masalah. Wanita muda yang ada di belakang Lindong, dia pun kemudian memohon, Penatua, tolong selamatkan kakak senior Chen Gui. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum dan dia mengatakan, santai saja, Chen Gui itu adalah temanku dan aku secara alami juga akan menyelamatkannya. Mendengar hal ini, wanita muda yang ada di belakang Lindong pun menghela nafas dengan lega meskipun dia menyadari betapa sulitnya menyelamatkan Chen Gui dari orang-orang tua itu. Namun wanita muda ini tidak punya pilihan selain mencari bantuan dalam keadaan kritis seperti ini. Sementara cahaya dingin dengan niat membunuh yang besar langsung melonjak pada kelompok yang ada di depan Lindong, yang kemudian salah satu dari mereka pun berteriak, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, bunuh dia. Setelah mendengar teriakan ini, para anak buahnya pun bergegas maju. Dengan cepat mereka menghunuskan pedang dan akan melakukan serangan pada Lindong. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya pedang yang cukup tajam ini telah keluar dari dalam kabut hitam yang ada di belakang Lindong. Dalam waktu yang cukup singkat, lusinan sosok yang akan menyerang Lindong tiba-tiba saja menegang leher mereka. Kali ini telah muncul beberapa garis darah yang cukup samar. Pada akhirnya, mereka semua pun terjatuh ke tanah. Pergantian peristiwa ini terjadi dalam sekejap saja, dan hal itu membuat wanita muda yang ada di belakang Lindong hanya bisa menghela nafas, dan dia juga cukup tercengang karena melihat para ahli dari istana kegelapan dihabisi begitu mudah. Karena yang menghabisi orang-orang itu adalah Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, sosok dari Ling Qingsu pun perlahan berjalan keluar dari dalam kabut tebal, dan dia memegang pedang panjangnya sambil berdiri di samping Lindong. Sementara Lindong melihat pada gadis muda yang ada di belakangnya yang hingga detik ini masih tercengang. Sambil tersenyum, Lindong bertanya, gadis kecil, siapa namamu? Gadis itu pun melihat pada Lindong dan juga Ling Qingsu dengan cukup ketakutan dan juga penuh keheranan, yang akhirnya dia mengatakan, Penatua, kakak peri, namaku adalah Musa. Mendengar hal ini, Lindong pun segera tersenyum lalu dia mengatakan, perkenalkan, aku adalah Lindong dan dia adalah Ling Qingsu. Bisakah kau memimpin kami untuk menuju tempat kakak seniormu Chen Gui supaya kami segera bisa menyelamatkannya? Mendengar hal ini, sebuah kegembiraan pun melonjak dalam tatapan mata Musa. Dia sedikit ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia mengatakan, tapi Penatua Lindong. Lindong hanya melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, jangan panggil aku Penatua, panggil saja aku kakak Lindong. Raut wajah Musa sedikit terlihat pucat, yang kemudian dia mengatakan, kakak Lindong, sebenarnya yang dikirim untuk menangkap senior Chen Gui adalah dua tetua dari istana kegelapan, dan mereka berdua adalah seorang praktisi yang cukup kuat yang telah berada di tahap samsara. Selain itu, mereka juga membawa kekuatan rahasia dari istana kegelapan yang berada di bawah naungan mereka. Lindong pun sedikit terkejut lalu dia mengatakan, dua orang tahap samsara? Ternyata istana kegelapan ini memang layak menjadi faksi penguasa di wilayah Suan Utara. Kekuatan seperti itu memang cukup besar dari banyaknya sekte super yang ada di wilayah Suan Utara ini. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, dia pun dengan lembut mengatakan, istana kegelapan itu memang memiliki fondasi yang cukup kuat, dan itu
telah ada jauh lebih lama daripada sekte super biasa. Guruku pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar ada monster tua di tahap reinkarnasi di dalam istana kegelapan ini. Mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, mereka memang memiliki beberapa kekuatan. Monster tua di tahap reinkarnasi. Tidak heran jika istana kegelapan ini bisa menjulang di wilayah Swan Utara tanpa terjatuh. Detik berikutnya Lindong pun mengerutkan keningnya dan dia sekali lagi bertanya pada Musa. Tapi Musa, bukankah Chen Gui itu juga merupakan anggota dari istana kegelapanmu? Kenapa mereka memburunya? Mungkinkah dia telah mengkhianati istana dan kemudian melarikan diri? Mendengar ucapan dari Lindong, Musa hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bagaimana mungkin kakak senior Chen Gui itu adalah orang yang sangat setia pada istana kegelapan kita, dan dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Namun istana kegelapan saat ini terlalu kacau karena pimpinan dari istana kegelapan sendiri telah diambil alih, dan pemimpin baru kita otoritasnya masih tidak stabil dan banyak hal telah terjadi secara diam-diam. Lindong pada akhirnya mengerti setelah mendengarkan ucapan dari Musa, yang kemudian Lindong pun mengatakan, oh, jadi ada perselisihan internal ya. Namun Lindong masih tetap tenang selama Jintan tidak ikut terlibat di dalam masalah ini. Tidak lama kemudian Lindong pun berbalik. Dia mulai berjalan ke arah depan dengan santai. Lindong pun melontarkan pertanyaan pada Musa, memangnya siapa kepala istanamu yang baru? Mendengar hal ini, Musa pun segera menjawabnya, kepala istana kita yang baru adalah Nona Jintan. Langkah kaki dari Lindong tiba-tiba saja berhenti, sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong juga cukup terkejut. Setelah itu, Lindong pun secara perlahan berbalik. Dia menatap Musa dengan tatapan mata yang melotot, dan Lindong sekali lagi berkata, siapa? Siapa yang kau katakan tadi? Musa menatap Lindong dengan ketidakyakinan, lalu dia sekali lagi mengatakan, Nona Jintan. Mendengar hal ini wajah Lindong pun berkedut, dan bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Tatapan mata dari Lindong kini telah berbinar. Yang kemudian Lindong pun berkata, bagaimana bisa Jintan menjadi penguasa dari istana kegelapan? Melihat ekspresi di raut wajah Lindong, Musa pun cukup ketakutan dan dia buru-buru mengambil 2 langkah mundur. Setelah itu, Musa pun mengatakan, tahun lalu kepala istana sebelumnya telah gagal menerobos ke tahap reinkarnasi dan dia telah mati. Sebelum dia meninggal, dia telah memberikan warisannya dan juga batu simbol kegelapan kepada Nona Jintan. Secara alami, Nona Jintan akan menjadi penguasa dari istana kegelapan kita. Mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah-ubah. Karena ini adalah sesuatu yang melebihi harapan Lindong. Bagaimana mungkin adik kecilnya itu menjadi penguasa dari istana kegelapan? Kemampuan apa yang Jintan miliki untuk bisa menjadi pimpinan dari sebuah faksi yang besar? Selama ini yang Lindong tahu, Jintan adalah seorang gadis yang bisanya membuat masalah. Sementara Musa menatap Lindong, kemudian dia bertanya dengan hati-hati, kakak Lindong, apakah kau mengenal kepala istana kita yang baru? Ditanya seperti itu, Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengatakan, dia adalah adik perempuanku. Apakah menurutmu aku tidak mengenalnya? Mendengar ucapan dari Lindong, Musa pun sangat tercengang. Lalu dia mengatakan, adikmu? Segera setelah itu, ekspresi dalam tatapan mata Musa sedikit berubah menjadi cukup aneh. Jelas dia tidak percaya dengan ucapan dari Lindong. Lagi pula, selama ini Musa belum pernah mendengar tentang masa lalu dari Jintan. Namun Lindong segera melambaikan tangannya dan dia mengatakan, lupakan dulu hal ini. Ayo kita pergi dan selamatkan kakak seniormu Chen Gui. Karena menurut Lindong, posisi dari Chen Gui di dalam istana kegelapan seharusnya lebih tinggi daripada Musa ini. Dan kemungkinan Lindong akan bisa mendapatkan penjelasan yang cukup detail dari seorang Chen Gui. Musa buru-buru menganggukkan kepalanya. Terlepas dari apa situasinya, memang pertama-tama mereka harus bisa menyelamatkan kakak senior Chen Gui. Karena itu, Musa buru-buru membalut lukanya dan dia dengan cepat mengikuti Lindong di belakangnya. Cerita kemudian berpindah ke sepetak tanah kosong di dalam hutan. Di sisi lain dari tempat ini dan di tempat itu ada kabut tebal serta banyak api unggun. Dari kejauhan terlihat banyak sosok
yang ada di pohon besar sekitar api unggun ini. Tatapan mata mereka terlihat sangat tajam ketika memindai seluruh area itu. Sementara puluhan sosok telah diikat dan terlihat cukup sengsara. Di tengah-tengah tanah yang kosong ini, tubuh mereka semuanya berlumuran darah. Jelas mereka telah kalah di dalam pertarungan yang cukup sengit. Sementara ada salah satu sosok yang cukup familiar, diikat dengan rantai hitam. Di depan banyaknya kelompok ini, bahkan rantai hitam itu sampai menembus bahunya, dan darah pun mengalir di bahu yang tertembus rantai ini. Namun sosok yang terikat rantai hitam hingga detik ini hanya bisa terdiam ketika dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Hanya keringat dingin yang terus menetes dari dahinya. Tidak lama kemudian terlihatlah dua orang pria berjubah hitam menatap pria yang terikat rantai. Yang kemudian dua pria ini pun mengatakan, "Chen Gui, aku tidak ingin mempersulitmu karena kau adalah seorang jenius dari istana kegelapan kita, dan aku tidak akan membunuhmu selama kamu kembali bersamaku." Yang kemudian mengatakan bahwa gadis kecil itu secara diam-diam menggunakan beberapa cara curang untuk menyakiti kepala istana sebelumnya, dan dia telah merebut batu simbol kegelapan. Jika kau bersedia melakukan hal ini, aku akan mengizinkanmu untuk menjadi pimpinan dari pasukan rahasia dari istana kegelapan. Bagaimana? Apakah kau setuju? Pria yang terikat rantai yang merupakan Chen Gui, dia pun langsung meludah. "Cuy, kau pasti sedang bermimpi jika kau ingin diriku memfitnah kepala istana yang baru." Salah seorang dari dua pria ini pun kemudian kembali mengatakan, "Dia hanyalah seorang gadis kecil, namun dia masih berharap untuk bisa menjadi penguasa istana dari istana kegelapan kita. Aku pikir kaulah yang sedang bermimpi." Gadis kecil itu juga ingin menghapus subjek lama seperti kita saat dia mencapai posisinya, dan dia memang pantas mendapatkan nasib seperti itu. Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa mengatupkan giginya, lalu dia mengatakan, "Jika bukan karena kalian semua menolak untuk menerima kepala istana yang baru dan diam-diam berusaha untuk memecah istana kegelapan, apakah kepala istana yang baru akan mengincarmu?" Salah satu tetua kemudian mengatakan, "Bukan karena kami menolak untuk menerimanya, namun dalam hal pengalaman dan juga kemampuan, posisi penguasa istana dari istana kegelapan bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk seorang gadis kecil sepertinya yang bahkan tidak diketahui asal-usulnya." Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa tertawa dingin lalu mengatakan, "Ini adalah perintah dari kepala istana sebelumnya sebelum dia meninggal. Dan kalian, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, namun kalian masih berani membuat masalah di tempat ini." Salah satu tetua dengan tatapan mata yang tajam dia mengatakan, "Perintah dari kepala istana sebelumnya." Saat itu, hanya ada gadis kecil ini yang berada di sisi dari kepala istana. Dia bisa mengatakan apapun yang dia suka tentang permintaan dari kepala istana. "Chen Gui, dari kelihatannya kamu memang tidak berencana untuk bekerja sama dengan kita." Mendengar kata-kata ini yang dilakukan oleh Chen Gui, hanya menatap dua orang tua itu dengan penuh ejekan. Sebelum akhirnya Chen Gui pun diam saja. Sementara keinginan membunuh yang besar kini telah terlintas dalam tatapan mata kedua tetua, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Sepertinya berbicara dengan baik padamu tidak berhasil. Karena kau memiliki pilihan seperti itu, jangan salahkan kami jika menggunakan tindakan yang lebih keras." Setelah mengatakan hal ini, salah satu tetua itu mengumpalkan tangannya, dan kekuatan Yuan yang agung pun telah berkumpul. Hal ini berubah menjadi pedang energi Yuan. Dia melambaikan lengan baju, yang kemudian pedang itu pun melesat dengan cepat akan menabrak tubuh dari Chen Gui. Melihat serangan seperti ini, Chen Gui hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dia sudah bersiap untuk menghadapi kematian. Namun tiba-tiba saja sebuah suara tertawa terdengar dari arah kabut tebal di belakang sana. Aku benar-benar bertemu dengan orang-orang tua yang tidak tahu malu kemanapun diriku pergi." Suara ini pun mengejutkan banyak orang yang ada di tempat ini. Bahkan kedua tetua dari istana kegelapan, mereka berteriak dengan keras, "Siapa kau?"
Tatapan mata dari tetua itu melihat tajam ke arah kabut tebal yang tidak jauh dari tempat mereka. Tidak lama kemudian, 3 sosok pun secara perlahan berjalan keluar dari dalam kabut tebal. Karena itu adalah Lindong, Musa, dan juga Ling Qingsu. Tatapan mata Lindong menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian berhenti ketika melihat pada Chen Gui sambil mengatakan, "Saudara Chen Gui, aku percaya bahwa kamu baik-baik saja. Sejak terakhir kali kita bertemu." Chen Gui cukup tercengang ketika dirinya melihat Lindong. Ekspresi di raut wajahnya berubah-ubah, yang kemudian Chen Gui berteriak, Sebenarnya kau adalah Lindong, cepat pergi dari sini." Sementara kedua tetua dari Istana Kegelapan pun tertawa dengan cukup aneh, sambil mengatakan, pergi, mereka tidak akan pergi dengan mudah dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tetua ini pun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba keinginan membunuh yang sangat besar terlintas dalam tatapan matanya, yang kemudian dia berkata, "Bunuh mereka semua." Detik berikutnya, banyak sosok tiba-tiba melesat dengan sangat cepat, disertai dengan kekuatan Yuan yang agung. Semuanya mulai menuju ke arah Lindong dari segala arah. Sementara ekspresi Lindong sendiri masih acuh tidak acuh ketika dirinya melihat serangan ini, dan Lindong benar-benar mengabaikan mereka semua. Detik berikutnya, Lindong pun mulai melangkahkan kakinya untuk menuju ke arah 2 tetua dari Istana Kegelapan. Sementara orang-orang yang akan memberikan serangan pada Lindong, tubuh mereka semuanya tiba-tiba saja membeku. Hal ini membuat Chen Gui dan juga seluruh orang yang ada di tempat ini terlihat cukup terkejut, karena orang-orang yang akan melakukan serangan pada Lindong, mereka adalah para ahli dari pasukan rahasia. Namun tubuh mereka bisa berhenti dengan mudah, seolah-olah telah diremas oleh tangan yang tidak terlihat. Dan akhirnya tubuh mereka semuanya kini telah hancur menjadi kabut darah. Sementara Lindong saat ini sudah berada di hadapan 2 tetua dari Istana Kegelapan. Lindong kemudian tersenyum ke arah 2 tetua ini sambil mengatakan, "Kau bilang tadi gadis kecil, apakah saudara perempuanku adalah seorang yang bisa disentuh dengan mudah oleh kentut tua seperti kalian?" Kedua tetua dari Istana Kegelapan melihat Lindong dengan penuh keheranan. Sementara mereka juga terlihat ketakutan ketika melihat kabut darah dari pasukannya yang telah dihancurkan. Detik berikutnya, mereka bisa melihat senyuman Lindong yang terlihat seperti iblis, dan hal ini menimbulkan rasa dingin di dalam hati mereka segera melonjak. Namun keterkejutan di wajah 2 tetua itu pun hanya berlangsung untuk sesaat, dan tiba-tiba saja mereka berdua mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan, disertai dengan niat membunuh yang besar, yang kemudian melakukan serangan dengan kejam ke arah Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat serangan dari 2 tetua itu. Lindong pun tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan serangan balik. Namun tiba-tiba saja tubuh dari kedua tetua itu pun kini telah menegang saat serangannya akan mengenai tubuh Lindong. Kekuatan Yuan yang ada di tubuh mereka pun berputar dengan kuat, dan dalam sekejap saja tubuh 2 tetua itu pun membeku. Sementara sebuah kengerian kini telah muncul dalam tatapan mata mereka. Hal ini karena sebenarnya 2 tetua dari Istana Kegelapan telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menghadapi situasi seperti ini. Kedua tetua yang cukup ketakutan, tanpa sadar mereka pun berkata, siapa kau sebenarnya?" Sementara salah satu tetua, dia segera mengatakan, "Teman muda, kita berdua dari Istana Kegelapan. Jika kau bersedia melepaskan kita, maka kita akan meminta maaf jika kita telah menyinggung dirimu dengan cara apapun. Dan Istana Kegelapan kita juga akan menjadi temanmu. Kau hanya perlu memberitahu kita jika ada masalah yang bisa kami bantu." Ketika melihat adegan ini, Musa dan juga Chen Gui serta yang lainnya, mereka sangat tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kelompok dari Chen Gui tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam sambil melihat ke arah Lindong. Mereka cukup tahu bahwa kedua tetua yang ada di tempat ini adalah para ahli top dari Istana Kegelapan mereka. Namun di hadapan Lindong,
Dua tetua ini benar-benar terlihat tampak lemah. Sementara Chen Kui sendiri jelas orang yang paling terkejut di antara banyaknya orang yang hadir di tempat ini. Di masa lalu, dia telah bertemu dengan Lindong. Sementara saat itu, kekuatan Lindong sendiri bahkan tidak lebih tinggi dari seorang Chen Kui. Namun sekarang, hanya dalam waktu 3 tahun, sebenarnya kekuatan dari Lindong telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sementara Lindong tersenyum ke arah dua tetua dari Istana Kegelapan, lalu dia bertanya, "Gadis kecil yang telah kau sebutkan tadi adalah Jintan, bukan?" Ekspresi dua tetua itu segera berubah setelah mendengar kata ini. Mereka pun segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian bertanya, "Mungkinkah Tuan memiliki dendam dengan Jintan?" Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Bukankah aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya? Jintan adalah adik perempuanku dan aku adalah kakak laki-lakinya." Mendengar hal itu, tatapan mata kedua tetua segera menyusut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jintan yang selama ini tampak menyendiri, dia benar-benar memiliki kakak yang cukup menakutkan. Selain itu, mereka adalah orang yang cukup malang karena telah membuat masalah dengan Jintan. Salah satu tetua kemudian tertawa sambil mengatakan, "Oh, jadi kau adalah kakak dari kepala istana yang baru. Kita sebenarnya adalah keluarga. Hari ini, pengkhianat Chen Kui ini telah berencana mengkhianati Istana Kegelapan kita. Dan kita berdua datang ke tempat ini untuk menangkapnya atas perintah dari kepala istana yang baru." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan, "Oh, jadi seperti itu yang terjadi ya." Sebuah rasa dingin telah menyelimuti hati dua tetua ketika mereka melihat senyuman dari Lindong. Bagaimanapun juga, dua tetua ini adalah individu yang cukup berpengalaman dan mereka juga licik. Oleh karenanya, mereka bisa merasakan bahaya besar dari senyuman Lindong itu. Tiba-tiba saja, dua tetua ini pun berteriak, dan energi Yuan yang perkasa kini telah keluar dari dalam tubuh mereka. Hal ini membuat mereka bisa lolos dari penahanan Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kedua tetua itu pun melarikan diri. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang telah melesat dengan cepat ke dua arah yang berbeda. Melihat hal ini, sebuah kecemasan muncul di raut wajah dari Chen Kui. Namun dia juga kembali menjadi tenang ketika melihat ekspresi dari Lindong yang masih acuh tidak acuh. Meskipun Chen Kui dan juga Lindong tidak terlalu dekat, namun Chen Kui sangat memahami metode apa saja yang telah dilakukan oleh Lindong ketika mereka berada di wilayah iblis yang unik. Lindong bukanlah orang yang akan membiarkan sebuah masalah melarikan diri begitu saja. Pemikiran dari Chen Kui ini sesuai dengan harapan. Hingga detik ini, Lindong masih tetap tenang melihat kedua tetua itu kabur menuju kabut tebal. Sebelum akhirnya Lindong mengulurkan tangannya dan dia melakukan genggaman yang cukup tipis. Tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Ketika Lindong melakukan genggaman tangan itu, Chen Kui dan juga semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa sebuah lubang hitam telah muncul di hadapan dua tetua dari Istana Kegelapan. Detik berikutnya, kekuatan pelahap yang cukup mengerikan dipancarkan dari dua lubang hitam, dan hal itu segera menelan dua tetua secara bersamaan. Pada akhirnya, peng, 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 suara gemetaran pun terus dipancarkan dari dalam lubang hitam, seolah dua tetua dari Istana Kegelapan mereka dengan panik berjuang untuk bisa melarikan diri. Namun perjuangan seperti ini tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya perjuangan itu pun menghilang di dalam lubang hitam yang masih berputar dengan cepat. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan tangannya dan lubang hitam kini telah menghilang bersama dengan dua tetua dari Istana Kegelapan yang berada di tahap samsara. Tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Baik Chen Kui, Musa, dan juga orang-orangnya, mereka benar-benar tercengang ketika menyaksikan adegan itu. Kedua tetua yang berada di tahap samsara, sebenarnya mereka mati dengan mudah di tangan seorang Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tertawa ketika melihat semua orang tercengang, yang kemudian dia menjentikan jarinya
dan memutuskan rantai hitam yang telah mengikat tubuh Chen Kui. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Saudara Chen Kui, apakah kau baik-baik saja?" Melihat Chen Kui telah dibebaskan, Musa pun buru-buru berlari ke arah Chen Kui dan dia kali ini telah menangis ketika melihat luka yang ada di tubuh Chen Kui. Hal itu dilakukan oleh Musa sambil mengatakan, "Kakak Chen Kui, kau baik-baik saja bukan?" Sementara Chen Kui, dia pun menghibur dirinya sendiri. Setelah itu Chen Kui berusaha berdiri dengan susah payah. Dia lalu menangkupkan kedua tangan ke arah Lindong. Dengan ekspresi yang cukup rumit, Chen Kui mengatakan, "Saudara Lindong, akhirnya kita bertemu lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi sangat kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Kenapa Chen Kui mengatakan hal ini? Karena sebenarnya Chen Kui itu bisa dianggap sebagai individu yang cukup berbakat. Jika tidak, di masa lalu dia tidak akan pernah bisa masuk dalam daftar pencarian sekte di wilayah Swan Timur. Namun hingga detik ini, kekuatan Chen Kui sendiri hanya berada di tahap kematian mendalam. Setelah melakukan pelatihan selama 3 tahun, sejujurnya kecepatan ini memang tidak buruk. Namun jika dibandingkan dengan Lindong, itu adalah sesuatu yang benar-benar kurang. Sementara Musa yang ada di samping Chen Kui, dia pun buru-buru berkata, "Kakak Chen Kui, apakah kamu benar-benar mengenal kakak Lindong?" Mendapat pertanyaan seperti ini dari Musa, sebuah kegembiraan pun muncul dalam tatapan mata Chen Kui ketika dia melihat ke arah Lindong sambil tertawa yang kemudian mengatakan, "Saudara Lindong ini adalah kakak dari kepala istana yang baru. Pada akhirnya, kepala istana kita bisa diselamatkan." Lindong pun mengernyitkan dahinya lalu dia bertanya, "Saudara Chen Kui, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Jintan bisa menjadi penguasa dari istana kegelapan?" Mendengar ucapan dari Lindong itu, Chen Kui hanya bisa tertawa pahit. Sebelum akhirnya dia terdiam sejenak lalu mengatakan, "Saudara Lindong, apakah kau masih ingat kejadian 3 tahun yang lalu? Saat itu, Nona Jintan harus melihatmu dipaksa pergi oleh 3 kepala gerbang Yuan. Dan dia tidak tahu apakah dirimu akan masih bisa dalam kondisi hidup atau mati. Hal ini membuat Nona Jintan menjadi sangat marah. Dia pada akhirnya ingin bertarung habis-habisan dengan 3 kepala gerbang Yuan. Namun untungnya, guru segera muncul dan menyelamatkan Nona Jintan. Dan selanjutnya, Nona Jintan tampak telah berubah setelah kembali ke istana kegelapan. Dia menjadi orang yang cukup murung dan tidak aktif seperti sebelumnya. Dia benar-benar menjadi orang yang pendiam dan bahkan terlalu sering melamun. Namun pada akhirnya, Nona Jintan mengambil inisiatif. Dia meminta pada guru untuk memasuki aula penghakiman kegelapan. Mendengar hal ini, alis dari Lindong pun terangkat. Lalu dia bertanya, "Hah? Aula penghakiman kegelapan? Tempat apa itu?" Chen Kui pun buru-buru mengungkapkan ekspresi cukup pahit. Lalu dia secara perlahan memberikan penjelasan pada Lindong. Tempat itu adalah otoritas terbesar dari istana kegelapan. Tapi di sana juga merupakan tempat yang paling kejam. Karena istana kegelapan kita telah memimpin wilayah Swan Utara, tentu saja ada banyak faksi yang telah menentang kita. Dan aula penghakiman kegelapan ini adalah tempat bagi para pemberontak untuk dihukum. Tempat itu benar-benar tidak memiliki belas kasihan dan hanya ada darah. Mendengar ucapan dari Chen Kui itu, Lindong pun cukup terkejut. Dan dia benar-benar cukup marah karena adik kecilnya harus memasuki tempat yang sangat berbahaya seperti itu. Lindong merasa tidak terima. Adik kecilnya memasuki aula penghakiman kegelapan dan membasuh tangannya dengan darah. Hal ini benar-benar membuat Lindong merasa sakit hati dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun perjalanan kultivasi dari Lindong selama ini juga telah dibangun di atas darah dan api, namun hal itu masih lebih baik jika Lindong saja yang berlumuran darah daripada dirinya harus melihat adik kecilnya yang selama ini selalu bersembunyi di belakang Lindong harus menjadi orang yang terjun ke dalam bahaya. Usaha keras yang dilakukan Lindong selama ini dengan berbagai situasi hidup dan mati hanyalah dengan alasan yang cukup sederhana. Dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa adik kecilnya
juga akan menempuh jalan yang sama dengan dirinya. Hal ini membuat Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu dia mengatakan, "Bocah itu, dia benar-benar minta untuk dipukul." Sambil melihat Lindong, Chen Gui hanya bisa tersenyum dengan pahit, karena Chen Gui juga bisa merasakan apa yang dirasakan Lindong saat ini. Sambil terus menatap Lindong, yang ekspresi wajahnya telah berubah menjadi cukup rumit, Chen Gui tiba-tiba saja mengatakan, "Sebelumnya aku pernah bertanya pada Nona Jintan, dan dia berkata bahwa selama dia bisa memusnahkan gerbang Yuan, maka dia tidak peduli akan menjadi seperti apa." Saudara Lindong, alasan kenapa Nona Jintan melakukan hal ini semuanya adalah demi bisa membalaskan dendammu. Mendengar ucapan dari Chen Gui, kemarahan di raut wajah Lindong dalam sekejap saja menghilang. Dia dengan cepat menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, Lindong pun berkata dengan suara yang cukup serak, "Gadis bodoh ini, apakah dia benar-benar tidak percaya dengan kakaknya sendiri untuk mengatasi semua masalah ini?" Lindong terdiam untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya dia melambaikan tangan lalu mengatakan, "Bagaimana situasi saat ini di istana kegelapanmu?" Chen Gui pun segera menjelaskan, "Nona Jintan telah menghabiskan waktu 2 tahun menjadi hakim kepala di aula penghakiman kegelapan. Dengan demikian, dia telah mendapatkan kendali atas kekuatan terbesar di dalam istana kegelapan ini. Kemudian, pada saat itu guru telah gagal ketika menerobos ke tahap reinkarnasi. Di saat-saat terakhirnya, guru telah memberikan seluruh warisannya dan juga batu simbol kegelapan kepada Nona Jintan. Dia juga telah menganugerahkan posisi sebagai penguasa istana yang baru dari istana kegelapan ini pada Nona Jintan. Namun istana kegelapan itu adalah tempat yang terlalu besar. Meskipun Nona Jintan telah meningkat pesat dalam waktu 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan dalam hal pengalaman jika dibandingkan dengan para tetua. Oleh karena itu, beberapa tetua secara diam-diam tidak menerima hal ini, dan mereka semuanya bergabung untuk menyingkirkan Nona Jintan. Namun Nona Jintan adalah orang yang berbeda dari masa lalu. Dia saat ini memiliki kekuatan yang besar. Oleh karenanya, Nona Jintan terus bertarung melawan para tetua yang telah menentangnya di istana kegelapan. Mendengar penjelasan dari Chen Gui itu, ekspresi raut wajah Lindong segera berubah-ubah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana adik kecilnya bisa bertarung melawan para orang tua yang cukup kuat dan licik. Dari cerita ini saja, Lindong mengetahui berapa banyak kesulitan yang telah dialami oleh Jintan. Selanjutnya Chen Gui kembali menjelaskan, Nona Jintan itu bukan orang yang penurut. Pada awalnya, dia memang terlihat cukup lemah dan juga tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, hal itu dilakukan oleh Nona Jintan untuk menyerap seluruh warisan yang telah ditinggalkan oleh guru. Terlebih lagi, Nona Jintan saat ini juga secara diam-diam bisa mendapatkan kendali penuh atas batu simbol kegelapan. Setelah itu, Nona Jintan pun mulai melakukan pembalasan. Para tetua yang melakukan pemberontakan dengan dirinya telah menderita banyak kerugian besar, dan mereka benar-benar dihancurkan 2 bulan yang lalu. Namun, ketika Nona Jintan hendak menstabilkan situasi dari istana kegelapan ini, para tetua ini masih tidak menyerah, dan mereka berhasil mengundang 2 tetua agung dari istana kegelapan. Mereka berdua adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Dengan adanya 2 tetua agung yang turun secara pribadi, situasi di istana kegelapan ini sekali lagi berbalik. Selain aula penghakiman kegelapan yang telah dikendalikan oleh Nona Jintan, sebagian besar telah melakukan perlawanan, dan kita semua yang berdiri di belakang Nona Jintan juga secara diam-diam akan disingkirkan. Jika tebakanku benar, mereka para tetua sebenarnya berencana untuk memaksa Nona Jintan menyerahkan posisi sebagai kepala istana dan juga batu simbol kegelapan di dalam upacara keagamaan yang akan dilakukan 3 hari lagi, dan Nona Jintan tidak akan pernah memiliki jalan keluar lagi. Mendengar hal ini, raut wajah Lindong pun berubah. Detik berikutnya, dia menutup matanya yang kemudian melambaikan tangan ke arah Chen Gui sambil mengatakan, "Saudara Chen Gui, bawa aku ke istana kegelapan. Terlepas dari betapa aku tidak suka jika adikku melakukan hal-hal seperti ini, namun dia tetap saja adikku. Siapapun yang ingin menggertak adik perempuanku,
maka mereka harus kubantai. Saat ini kelompok Lindong melewati puluhan ribu gunung yang begitu besar dan luas. Bahkan dengan adanya Chen Gui yang akrab dengan medan ini, mereka masih membutuhkan waktu 2 hari sebelum akhirnya bisa meninggalkan pegunungan yang luas dan besar itu. Sementara di area luar, dari puluhan ribu gunung yang besar, Lindong bisa melihat banyak pegunungan yang juga tidak tersentuh. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong menarik nafas dalam-dalam. Sebelum akhirnya dia menggunakan energi Yuannya untuk membuat sebuah segel spasial di area ini. Dengan melakukan hal ini, jika di masa depan nanti Lindong ingin kembali ke tempat ini, maka dia bisa menggunakan segel spasial yang telah dia tinggalkan untuk langsung merobek ruang dimensi yang kemudian datang ke tempat ini. Hal itu akan jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Tatapan mata Chen Gui melihat kejauhan sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara yang cukup khawatir. Saudara Lindong, kita baru saja mencapai tepi dari wilayah Xuan Utara. Sementara markas Istana Kegelapan terletak di kota Kegelapan, dan hal itu berada di tengah-tengah wilayah Xuan Utara ini. Untuk bisa mencapai tempat itu, kemungkinan kita membutuhkan waktu beberapa hari. Dan aku cukup ragu apakah kita akan bisa mencapai tempat itu dengan tepat waktu sebelum upacara pemujaannya dimulai. Mendengar ucapan dari Chen Gui, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, yang kemudian dia mengatakan, 1 hari saja sudah cukup, karena tempat ini berbeda dengan pegunungan besar sebelumnya. Di sini sama sekali tidak ada kabut Yuan, dan Lindong secara alami bisa melepaskan kecepatan penuhnya untuk mencapai kota kegelapan hanya dalam waktu 1 hari. Mendengar kata-kata itu dari Lindong, Chen Gui hanya bisa menarik nafas lega, yang kemudian dia mengatakan, kalau begitu kita harus segera bergegas. Karena kepala istana Jintan, dia telah diisolasi oleh beberapa tetua. Sementara itu, mereka yang setia pada Nona Jintan secara diam-diam telah disingkirkan dan juga diusir dari kota. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk memasuki kota kegelapan melalui berbagai cara. Jelas pada saat ini, para tetua itu memang berencana untuk memaksa Nona Jintan melepaskan posisinya selama upacara pemujaan. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia merenung sejenak sebelum akhirnya Lindong mengatakan, Saudara Chen Gui, apakah 2 monster tua yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi ini adalah yang terkuat di Istana Kegelapan? Chen Gui merenung sejenak, yang kemudian dia sambil menggelengkan kepalanya mengatakan, menurut apa yang ku tahu, kedua tetua itu memang penguasa yang paling senior di dalam Istana Kegelapan. Namun, kau juga seharusnya mengetahui bahwa Istana Kegelapan kita itu memiliki fondasi yang cukup mendalam, dan hal itu telah ada selama ribuan tahun. Oleh karenanya, bahkan aku sendiri tidak yakin apakah masih ada monster tua yang tersembunyi di dalam Istana Kegelapan. Sementara Ling Qingzu yang ada di samping Lindong, dia pun langsung mengatakan, Istana Kegelapan itu bukanlah sekte yang biasa. Bahkan Istana Kemurnian tertinggi 9 surgaku saja memiliki sejarah yang cukup panjang, dan aku telah mendapatkan beberapa informasi mengenai Istana Kegelapan dari tulisan-tulisan kuno. Pendiri Istana Kegelapan ini seharusnya adalah pemilik kedua dari batu simbol kegelapan. Terlebih lagi, batu simbol kegelapan itu berbeda dengan batu simbol yang lainnya, karena batu simbol yang lainnya telah tersebar di seluruh dunia ketika pemilik mereka sebelumnya tertidur, dan selanjutnya batu-batu simbol ini diperoleh oleh orang lain. Namun, hal itu benar-benar berbeda dengan batu simbol kegelapan. Sejak batu simbol kegelapan berada di tangan generasi kedua, dia kemudian mendirikan Istana Kegelapan ini, dan batu simbol kegelapan selalu berada di dalam Istana Kegelapan itu sendiri. Karena ini merupakan pusaka yang telah diwariskan hingga detik ini. Mendengar kata-kata dari Ling Qingzu, semburat kejutan muncul di raut wajah Lindong, karena Lindong juga memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang batu simbol. Batu simbol adalah benda suci yang bisa menarik banyak ahli, dan bukan tugas yang mudah untuk bisa mempertahankan batu simbol itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Kaisar Petir. Setelah dia memiliki batu simbol petir, akhirnya dia menjadi sasaran kaum Yimo, dan hal itu pada akhirnya menghancurkan istana dari Kaisar Petir sendiri. Jika bukan karena dia memiliki teknik yang cukup kuat serta mampu menyegel Raja Yimo dan menciptakan dunia petir,
untuk bisa menyembunyikan batu simbol petir. Kemungkinan batu simbol petir itu akan tersebar dan diperoleh oleh orang lain. Mengetahui hal ini saja, Lindong pun sangat sadar bahwa tugas yang sulit bagi Istana Kegelapan untuk terus bisa mewariskan batu simbol kegelapannya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Hal ini juga telah menunjukkan betapa kuatnya Istana Kegelapan. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Sambil melirik ke arah Lindong, Ling Qingsu pun kembali mengatakan, "Jika aku tidak salah, dari generasi kedua, batu simbol kegelapan itu sendiri telah diturunkan 5 kali, dan Jintan seharusnya adalah pemilik ke-6 dari batu simbol kegelapan ini. Karena Istana Kegelapan mampu menyimpan batu simbol kegelapannya selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki banyak teknik rahasia, dan sepertinya Jintan saat ini belum menguasai teknik itu. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi para tetua berani memaksa Jintan untuk melepaskan posisinya. Lindong, oleh karena itu kita saat ini tidak boleh lengah." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong memfokuskan matanya, dia menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, wilayah Xuan Utara ini hampir seluas wilayah Xuan Timur. Namun Istana Kegelapan di tempat ini adalah penguasa sejati. Tidak ada faksi lain yang bisa mengancam Istana Kegelapan. Dan hal ini benar-benar berbeda dari wilayah Xuan Timur. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan dari Istana Kegelapan memang sangat menakutkan karena bisa menjadi penguasa sejati dan satu-satunya di tempat ini. Mengetahui hal ini, Lindong malah tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Meskipun demikian, aku benar-benar ingin menyaksikan kekuatan dari penguasa wilayah Xuan Utara ini." Hal ini dikatakan Lindong dengan tidak takut sama sekali. Karena dengan kekuatannya saat ini, jelas Lindong merupakan seorang elit di dunia. Sebagai seseorang yang telah berada di tahap samsara, yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi, serta memiliki kekuatan sebagai Grandmaster simbol tingkat lanjutan yang sebanding dengan tahap reinkarnasi, maka seorang reinkarnasi biasa tidak memiliki peluang untuk bisa melawan Lindong. Dan hanya orang-orang yang telah berada di tahap reinkarnasi yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi yang sebenarnya bisa menandingi kekuatan Lindong saat ini. Selain itu, untuk menemukan para ahli seperti ini di zaman yang sekarang adalah sesuatu yang cukup sulit. Kemungkinan besar hanyalah orang-orang tua yang telah hidup sejak zaman kuno seperti Raja Naga Kingxi yang bisa mengimbangi kekuatan dari Lindong. Chen Kui sekarang diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi tenang dari seorang Lindong. Meskipun Chen Kui hingga detik ini tidak mengetahui pasti seberapa kuatnya seorang Lindong, tapi dari cara Lindong dengan mudah membunuh 2 tetua dari Istana Kegelapan, Chen Kui menyadari bahwa seharusnya Lindong telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karenanya, Chen Kui sangat percaya Lindong adalah satu-satunya yang bisa membantu masalah dari Jintan. Lindong melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Ayo, kita harus bergegas." Setelah mengatakan hal ini, sebuah kekuatan mental dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan akhirnya, hal itu menyelimuti seluruh orang yang ada di tempat ini. Setelah itu, ruang yang ada di sekitar Lindong kini telah terdistorsi. Detik berikutnya, semua orang telah menghilang secara bersamaan. Dan ketika mereka muncul, jaraknya sudah 50 km di depan sana. Wilayah Xuan Utara ini benar-benar berbeda dengan wilayah Xuan Timur. Sebagian besar tanah di tempat ini dikelola oleh istana-istana cabang yang didirikan oleh Istana Kegelapan. Meskipun istana cabang ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kerajaan yang memiliki birokrasi rumit di dalamnya, namun sebenarnya hal itu masih di bawah pengelolaan dari Istana Kegelapan. Secara alami, seluruh tempat wilayah Xuan Utara ini jauh lebih teratur jika dibandingkan dengan wilayah Xuan Timur. Dan tidak heran jika Istana Kegelapan bisa terus menjadi penguasa di wilayah Xuan Utara ini. Meskipun jarak yang harus ditempuh Lindong sangat jauh, namun dengan kekuatan Lindong saat ini yang mampu merobek ruang dimensi, mereka pada akhirnya sampai di pinggiran kota kegelapan pada pagi harinya. Tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, dan dia saat ini bisa melihat sebuah kota besar yang terletak di tengah-tengah Xuan Utara. Di tempat itu sendiri juga ada dinding-dinding raksasa yang berdiri dengan tegak. Seluruh kota ini benar-benar berwarna hitam.
dan memberikan perasaan yang cukup serius. Sementara langit di atas kota itu ada penghalang cahaya berwarna hitam yang benar-benar besar untuk melindungi seluruh kota. Di penghalang cahaya ini sendiri juga ada simbol-simbol yang tidak terhitung jumlahnya dengan riak energi yang cukup dahsyat, yang bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya tampak terdistorsi. Pada saat ini Lindong juga bisa melihat lusinan gerbang kota yang benar-benar besar. Di tempat itu sendiri ada banyak orang yang telah mengantri untuk memasuki kota kegelapan ini, dan tidak diragukan bahwa ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat oleh Lindong. Mengingat ukuran dari kota ini sendiri seharusnya bisa menampung puluhan juta orang. Oleh karenanya, kota kegelapan memang layak menjadi markas besar dari istana kegelapan. Hal itu terlihat sangat megah dan tidak mengherankan jika akan terjadi pertarungan sengit di dalam istana kegelapan untuk memperebutkan posisi dari kepala istana itu sendiri. Bagaimanapun juga, seorang penguasa istana kegelapan pada dasarnya adalah penguasa seluruh wilayah Swan Utara. Dengan hanya melambaikan tangannya, maka seorang penguasa itu akan mampu mengendalikan banyak kehidupan orang yang ada di tempat ini. Sambil melihat kerumunan besar yang ada di luar kota, Chen Gui pun mengatakan, upacara pemujaan itu adalah acara besar yang diadakan oleh istana kegelapan kita setiap 3 tahun sekali. Terlepas dari ukurannya, setiap faksi yang berada di wilayah Swan Utara harus datang dan membayar upeti. Jika seseorang tidak datang, maka anggota dari aula penghakiman kegelapan akan mendatangi mereka dan menghukum para faksi-faksi ini. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu mengatakan, sepertinya aula penghakiman kegelapan ini tidak terdengar seperti tempat yang layak. Bagaimana bisa gadis kecil seperti Jintan memilih pergi ke tempat seperti ini daripada pergi bertamasya? Ketika menyadari bahwa Lindong sedang marah, Chen Gui pun buru-buru tersenyum pahit. Namun ketika Chen Gui mengingat bahwa Lindong telah membunuh ratusan murid elit dari gerbang Yuan ketika berada di wilayah iblis yang unik, taktik dari Lindong itu benar-benar cukup mengerikan. Dan saat ini, kemungkinan Lindong juga akan melakukan hal yang sama jika dia mengetahui adiknya sedang dalam bahaya besar. Sambil melihat ke arah Lindong, Chen Gui pun kembali mengatakan, saudara Lindong, karena upacara pemujaan, maka keamanan di kota kegelapan ini pasti akan sangat ketat. Selain itu, Nona Jintan saat ini juga telah ditahan, dan para tetua seharusnya memiliki kendali penuh atas tempat ini. Kemungkinan kita akan segera ketahuan jika kita masuk melalui gerbang kota. Mendengar ucapan dari Chen Gui, Lindong hanya berkata dengan acuh tidak acuh, karena kita tidak bisa masuk dari gerbang kota, maka kita akan langsung merobek formasi penjaga dari kota ini. Mendengar hal itu, Chen Gui tanpa daya menjawabnya. Formasi ini dibentuk oleh penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Jika kau dengan paksa merobeknya, kemungkinan dirimu akan segera ketahuan oleh orang-orang kuat yang ada di dalam kota. Mendengar ucapan Chen Gui, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu mengatakan, meskipun formasi ini sangat kuat, namun akan menjadi tugas yang cukup sulit bagi mereka untuk bisa menghentikanku. Saudara Chen Gui, kau dan Musa harus mengikutiku masuk ke dalam kota, sementara sisanya harus tinggal di tempat ini. Mendengar hal ini, Chen Gui hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lindong melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya sebuah cahaya perak tiba-tiba saja keluar dari dalam tangan Lindong. Dan kemudian hal ini melilit tubuh Lindong, Chen Gui, Musa, dan juga Ling Qingsu. Segera setelah itu, ruang yang ada di hadapan mereka berempat kini mulai terdistorsi. Sebelum pada akhirnya, mereka berempat menghilang secara tiba-tiba. Chen Gui sekarang merasakan pusing di kepalanya. Namun ketika dia membuka mata, tiba-tiba saja Chen Gui mengetahui bahwa mereka berempat sudah berada di langit, di atas kota kegelapan. Sementara penghalang cahaya berwarna hitam sekarang ada di belakang mereka. Mengetahui hal ini, Chen Gui hanya bisa menarik nafas, lalu mengatakan, sungguh menakjubkan. Sebagai anggota dari istana kegelapan, Chen Gui jelas mengetahui betapa kuatnya formasi ini. Namun,
Lindong masih dengan sesuka hatinya keluar masuk formasi ini tanpa diketahui siapapun. Kemampuan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara Lindong yang melihat keterkejutan di raut wajah Chen Gui, dia hanya bisa tersenyum. Meskipun Lindong belum sepenuhnya menyempurnakan batu simbol spasial, namun Lindong masih mampu menggunakan sebagian kekuatan darinya. Maka dari itu, tidak sulit untuk melewati formasi di tempat ini. Tatapan mata Chen Gui tiba-tiba saja melihat ke arah kejauhan. Ke arah di tempat itu sendiri, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah naik ke langit. Dan hal itu tampak seperti kembang api. Ketika melihat hal ini, ekspresi raut wajah Chen Gui berangsur-angsur berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, upacaranya telah dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menyelamatkan Jintan dari niat buruk para tetua istana kegelapan ini? Dan apa yang akan dilakukan Lindong dengan para tetua yang licik itu? Apakah Lindong akan membantai mereka semua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 15 episode 26. Oke, lah gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tengah kota kegelapan yang sangat besar, ada sebuah panggung dan di tempat itu juga ada banyak pilar batu hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Pilar-pilar batu hitam ini sendiri dipenuhi dengan banyak nama orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi istana kegelapan. Di saat yang sama, mereka juga mantan ahli top dalam istana kegelapan ini sendiri. Dan tempat ini disebut dengan alun-alun kegelapan dan merupakan tempat paling penting di kota kegelapan. Tempat ini sendiri dibuka setiap kali ada upacara pemujaan dimulai. Selain itu, mereka yang diizinkan datang ke tempat ini adalah para individu yang sejak lama berada di wilayah Swan Utara. Tentu saja, kedudukan dan otoritas mereka telah dianugerahkan oleh pimpinan istana kegelapan. Saat ini, alun-alun kegelapan sendiri dipenuhi dengan banyak orang yang bahkan jumlahnya begitu menakutkan ketika mereka semua berkumpul di tempat ini. Namun sejujurnya, meskipun banyak orang, tempat ini terasa sangat sunyi. Bahkan tidak ada satupun orang yang berani membuat suara sedikit pun. Sementara itu, banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan ketika tatapan mata mereka melihat ke tengah alun-alun. Di tempat itu sendiri ada altar hitam dan 10.000 tangga yang terbuat dari batu. Di puncak tangga batu itu sendiri ada kursi singgasana yang berwarna hitam. Siapapun yang duduk di tempat itu bisa mengabaikan seluruh orang yang ada di tempat ini, karena sebenarnya itu adalah kursi pimpinan dari penguasa seluruh wilayah Swan Utara. Pada saat ini, yang duduk di kursi singgasana itu sendiri adalah sosok gadis cantik yang menggunakan jubah berwarna hitam dan samar-samar ada aura yang cukup mulia dari dirinya. Karena sebenarnya itu adalah Jintan. Saat ini, Jintan terlihat lebih dingin dan juga lebih dewasa jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun jauh di dalam lubuk hati, dia masih Jintan yang sama dari masa lalu. Sampai saat ini Jintan bukan lagi gadis yang polos, yang penuh ketidaktahuan seperti sebelumnya. Saat tatapan matanya melihat seluruh tempat ini, hal itu terlihat sangat tajam. Selain itu, juga ada haus darah yang mengalir di bawah tatapan mata Jintan. Hal seperti ini akan membuat orang yang melihatnya secara tidak langsung akan ketakutan. Kemanapun Jintan melihat seluruh orang yang ada di tempat ini, hampir tidak ada satupun orang yang berani menatap langsung ke arah Jintan. Gadis cantik yang lincah dan lembut dari sebelumnya, kali ini telah benar-benar menjadi penguasa asli dari wilayah Swan Utara. Setiap keputusannya akan bisa membalikkan seluruh kehidupan puluhan ribu orang yang ada di tempat ini, karena Jintan memiliki otoritas mutlak. Tidak lama kemudian, sambil menganggukkan kepalanya, Jintan pun mengatakan, biarkan upacara pemujaannya dimulai. Banyak suara keras dan juga jelas yang dibungkus menggunakan energi Yuan
kini telah menyebar dalam kejauhan dan bergema di seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini telah melesat ke langit, dan sepertinya upacara besar ini memang akan dimulai. Para pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Swan Utara ini juga telah muncul satu demi satu. Mereka pun semuanya memberikan salam hormat ke arah Jintan. Kepala sekte Mang Utara telah datang bersama dengan anggotaku untuk memberikan hormat pada pimpinan istana kegelapan. Selamat atas upacaranya. Kepala istana adalah maha kuasa dan kami semuanya berjanji akan setia padamu. Faksi yang lainnya juga mengatakan, kepala gunung dari gunung salju besar berharap agar sikap dari kepala istana kegelapan yang mengesankan dan juga bermartabat akan bertahan selamanya. Dan Anda semoga selalu menjadi orang yang tidak terkalahkan. Upacara pemujaan ini adalah peristiwa yang besar yang bisa mempengaruhi seluruh wilayah Swan Utara. Para pimpinan dari 80% faksi yang ada di Swan Utara ini secara pribadi akan datang. Setelah itu, mereka akan menyapa kepala istana satu persatu, seolah-olah mereka adalah bawahannya. Apalagi, tidak ada yang berani melewatkan acara besar seperti ini. Dengan demikian, para ahli yang telah berkumpul di alun-alun hitam kemungkinan besar terdiri dari 60% dari kekuatan bertarung wilayah Swan Utara. Dan skala seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak teriakan-teriakan hormat telah bergema di alun-alun. Namun Jintan yang duduk di kursi rajanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi di dalam tatapan matanya. Sebaliknya, Jintan hanya melihat dan memusatkan perhatiannya di bagian depan dari alun-alun kegelapan ini. Di area itu sendiri, ada banyak sosok yang telah duduk dengan tenang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tua berambut putih dan memiliki status luar biasa di dalam istana kegelapan, karena mereka adalah para tetua dari istana ini sendiri. Pada saat ini selama acara besar seperti itu, tatapan mata dari semua tetua telah tertutup dengan lembut. Sementara itu, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan rasa hormat terhadap sosok Jintan. Bahkan, beberapa di antara mereka hanya tersenyum penuh ejekan. Jelas mereka tidak menyetujui kepemimpinan dari Jintan. Ada dua sosok orang yang sangat tua yang telah duduk di bagian depan dari kelompok para tetua ini. Keduanya juga memiliki rambut putih dan wajah mereka sudah terlihat sangat tua. Saat ini, kepala mereka berdua hanya tertunduk, dan sepertinya dua tetua ini sedang tertidur, karena sebenarnya mereka adalah dua tetua agung. Sementara tatapan mata dari Jintan ketika melihat ke arah dua tetua agung, pupil matanya menjadi terlihat sangat tajam. Setelah itu, Jintan pun mengepalkan tangan kecilnya, dan niat membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan mata Jintan. Upacara pemujaan yang cukup rumit ini berlanjut, dan suara-suara hormat terus bergema di seluruh tempat ini. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa upacara pemujaan kali ini tampak berbeda dari upacara pemujaan sebelumnya. Para pimpinan dari berbagai faksi hanya diam-diam mengamati ketegangan di alun-alun kegelapan ini. Setelah itu, tatapan mata mereka melihat ke arah tetua. Kemudian seluruh orang hanya saling bertukar pandang. Tidak lama kemudian, tatapan mata banyak orang melihat ke sekeliling altar besar yang ada di samping Jintan. Di tempat itu sendiri, ada banyak sosok berpakaian hitam yang tidak terhitung jumlahnya dengan aroma darah yang terpancar dari tubuh mereka. Sementara orang-orang ini juga memiliki wajah yang sangat ganas sambil memegang pedang hitam. Dan penampilan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Setiap faksi di wilayah Swan Utara jelas mereka tahu tentang seluruh pasukan hitam ini, dan mereka semuanya juga sangat takut dengan pasukan ini, karena sebenarnya pasukan hitam itu mewakili departemen yang paling berdarah dan juga paling kuat di istana kegelapan, karena mereka berasal dari aula penghakiman kegelapan. Saat ini, kelompok-kelompok kuat dari aula penghakiman kegelapan, mereka telah membentuk pertahanan yang ketat di sekitar altar milik Jintan. Sedangkan arah tatapan mereka melihat tajam ke arah duduknya para tetua. Jelas tentara ini
menjaga Jintan dari perbuatan yang tidak terduga yang akan dilakukan oleh para tetua yang sedang menentang Jintan. Seluruh alun-alun kegelapan saat ini telah diselimuti dengan atmosfer yang cukup aneh dan juga menegangkan. Beberapa pimpinan faksi secara diam-diam mereka saling berhadapan. Kemungkinan mereka juga telah mendengar tentang rumor dari istana kegelapan ini. Faktanya, mereka juga tahu bahwa upacara pemujaan kali ini kemungkinan akan sangat kacau. Namun hal itu tidak memiliki dampak yang besar bagi faksi-faksi yang ada di bawahnya. Lagi pula, masalah apakah istana kegelapan ada di tangan penguasa saat ini atau berada di tangan Dewan Penatua, itu tidak penting bagi para faksi bawahan yang tersebar di wilayah Swan Utara. Hal itu dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan istana kegelapan yang besar ini. Oleh karenanya, semua orang yang telah hadir di tempat ini hanya akan menjadi penonton untuk pertunjukan yang besar dari masalah internal yang terjadi di dalam istana kegelapan. Secara bertahap, pujian hormat kali ini telah berhenti dan suasana yang ada di alun-alun hitam kembali berubah menjadi sangat sunyi dan penuh ketegangan. Di atas altar batu, tepatnya adalah sisi kanan dan juga sisi kiri dari Jintan, ada dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Tatapan mata mereka semuanya melihat tajam ke arah depan. Detik berikutnya, kedua tetua ini melihat ke arah Jintan, yang kemudian mereka mengayunkan tangan dengan lembut. Melihat hal ini, Jintan segera menganggukkan kepalanya dan secara perlahan dia berdiri. Jintan mengepalkan tinjunya dan dia kemudian mengatakan, "Selamat datang tablet leluhur." Suara dengungan pun terdengar, dan itu berasal dari pilar batu hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang berdiri di alun-alun hitam ini. Setelah itu, banyak cahaya hitam telah melesat ke udara dan melintas di langit alun-alun hitam. Kemudian, mereka semuanya berubah menjadi tablet batu hitam besar. Sementara itu, ada nama-nama penguasa istana sebelumnya yang telah terukir di tablet raksasa ini. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun, mereka segera berlutut setelah kemunculan dari tablet batu raksasa. Bahkan para dewan tetua, mereka juga sedikit membungkuk. Satu-satunya pengecualian adalah dua tetua agung yang berada di barisan dewan tetua ini. Mereka hanya menundukkan kepala saja. Sementara di altar besar, Jintan juga sedikit membungkuk ke arah tablet batu. Setelah itu, tablet batu pun bergetar. Kemudian tangga gelap membentang ke depan dan akhirnya terhubung dengan altar milik Jintan. Dua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka pun berkata dengan serempak, "Kepala istana, tolong sembah leluhur." Setelah mengatakan hal ini, kedua tetua itu pun tersenyum karena mereka tahu setelah Jintan melakukan penyembahan pada leluhur, maka posisinya sebagai kepala istana kegelapan ini akan benar-benar disahkan dan tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang berani menentang Jintan. Kedua tetua agung ketika mendengar hal ini, tiba-tiba saja mereka membuka mata. Setelah itu, dengan lembut, mereka mengulurkan tangan yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Ketika dua tetua agung melihat pemandangan seperti ini, sebuah kilatan dingin melintas di dalam tatapan matanya. Detik berikutnya, dua tetua agung itu pun memberikan kode pada tetua yang duduk di belakangnya. Dari kode seperti ini, tetua itu pun langsung menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia berdiri sambil berteriak, "Tunggu dulu!" Teriakan seperti ini menyebabkan suasana di dalam alun-alun menjadi menegang. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya, hati mereka mulai berdebar dengan kencang karena mereka tahu bahwa konflik yang sebenarnya akan segera ditunjukkan. Ketika melihat hal ini, dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka terlihat sangat marah yang kemudian berteriak, "Tetua pertama, kenapa kau menghentikan kepala istana untuk beribadah?" Tetua pertama itu hanya melirik pada dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam dengan ekspresi gelap dan dingin. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada Jintan, lalu berkata dengan acuh tidak acuh,
Menurut aturan dari istana kita, hanya seorang kepala istana yang mendapatkan dukungan dari Dewan Penatua yang memenuhi syarat untuk menyembah leluhur kita. Namun, aku percaya bahwa kepala istana yang baru ini belum memenuhi persyaratan itu. Ekspresi di wajah dua tetua berjubah hitam kini telah berubah dan mereka berbalik untuk melihat ke arah Jintan. Pada saat ini, tatapan mata Jintan terlihat sangat tajam ketika melihat ke arah tetua pertama. Setelah itu, Jintan pun mengatakan, "Tetua pertama, guruku secara pribadi telah menyerahkan posisi dari kepala istana kepada diriku sebelum kematiannya. Menurut aturan di tempat ini, perintahnya jauh melampaui perintah dari Dewan Penatua." Mendengar hal itu, tetua pertama hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Kamu mengatakan bahwa kepala istana sebelumnya menyerahkan posisi itu padamu tepat sebelum dia meninggal. Namun, aku percaya bahwa ini hanyalah pemikiran sepihak darimu. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, kamu telah meluncurkan serangan secara diam-diam pada kepala istana sebelumnya ketika dia mencoba menerobos ke tahap reinkarnasi, dan hal itu membuat dirinya gagal. Setelahnya, kau merebut batu simbol kegelapan dan mencoba untuk menguasai istana kegelapan ini. Gadis kecil, kau mungkin memang terlihat masih muda, tapi kau benar-benar orang yang kejam. Bahkan, kau berani membunuh gurumu sendiri. Jika posisi kepala istana benar-benar jatuh ke tanganmu, aku cukup khawatir leluhur istana kegelapan kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang." Seorang tetua berjubah hitam, ketika mendengar hal ini, dia berteriak dengan tegas, "Tetua pertama, beraninya kau bertindak tidak sopan terhadap kepala istana yang baru? Jika dia tidak menerimanya secara pribadi dari kepala istana, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan dan juga menguasai batu simbol kegelapan? Faktanya, apakah itu adalah hal yang mungkin untuk bisa merebut warisan dari penguasa istana sebelumnya?" Sementara tetua berjubah hitam yang lain, dia pun berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang di dunia ini seharusnya mengetahui bahwa seseorang hanya akan bisa mendapatkan warisan dari orang lain jika orang itu menyerahkannya secara sukarela. Tetua pertama, kau mencoba untuk memfitnah kepala istana yang baru, dan ini adalah pelanggaran serius." Tetua pertama hanya bisa melambaikan tangannya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kepala istana sebelumnya sangat mempercayai gadis kecil ini. Siapa yang tahu jika dia menggunakan beberapa trik kotor untuk bisa mendapatkan batu simbol kegelapan dan juga warisannya. Selain itu, kau seharusnya sadar bahwa seseorang harus memiliki dua benda suci dari istana kegelapan kita untuk bisa menjadi penguasa istana." Tatapan mata Jintan berubah menjadi sedingin es. Segera setelah itu, simbol-simbol kuno secara perlahan telah muncul di antara alisnya. Kemunculan dari simbol ini membuat seluruh tempat alun-alun menjadi gelap gulita, dan fluktuasi kuno yang tidak terlukiskan dengan cepat telah menyebar. Karena itu adalah fluktuasi dari batu simbol kegelapan. Melihat fluktuasi seperti ini, sebuah kilatan serakah muncul dalam tatapan mata tetua pertama. Segera setelah itu dia tertawa lalu mengatakan, "Batu simbol kegelapan adalah salah satunya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya?" Mendengar hal ini, Jintan segera mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap saja sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari dalam tangan Jintan. Hal itu akhirnya berubah menjadi sabit hitam yang besar dan ditutupi simbol-simbol misterius. Banyak orang yang ada di tempat ini segera merasakan hawa dingin ketika melihat kemunculan dari sabit hitam besar. Karena itu terlihat seperti sabit dari malaikat maut. Sambil memegang sabit hitam besar, Jintan pun mengatakan, "Ini adalah harta suci kedua dari istana kegelapan, sabit suci kegelapan, dan benda ini menempati peringkat kelima dalam harta surgawi kuno. Tetua pertama, apalagi yang akan kau katakan saat ini?" Wajah dari tetua pertama pun bergetar ketika dia melihat sabit hitam di tangan dari Jintan. Segera setelah itu, tatapan matanya berbalik, yang kemudian melihat ke arah dua tetua agung. Melihat tindakan dari tetua pertama itu, dua tetua agung pada akhirnya melihat acuh tidak acuh ke arah Jintan. Sebelum akhirnya mereka mengatakan, "Gadis kecil, apakah kau yakin
bahwa sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu itu sudah lengkap? Mendengar ucapan dari dua tetua agung, tatapan mata Cintan berubah menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Dua tetua agung, apa yang sebenarnya coba kalian katakan?" Segera setelah itu, tangan dari Cintan mencengkram sabit besar di tangannya. Lalu dia bertanya dengan nada suara yang dingin, "Jangan bilang bahwa menurutmu sabit suci kegelapan di tanganku ini adalah palsu." Kedua tetua agung itu secara perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap Cintan dengan acuh tidak acuh. Kemudian mereka pun mengatakan, "Sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu memang asli, namun benda itu sebenarnya tidak lengkap. Oleh karena itu, secara teknis, kamu tidak bisa dianggap memiliki dua benda suci agung dari istana kegelapan ini." Cintan tertawa dingin, lalu dia berkata, "Oh, kalau begitu, aku ingin tahu kenapa hal ini tidak lengkap. Ketika guru menyerahkannya padaku, dia tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang hal ini." Tetua agung yang ada di sebelah kiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Lupakan saja tentang dirimu, bahkan gurumu saja juga tidak tahu tentang hal itu." Raut wajah Cintan berubah menjadi gelap, lalu dia berteriak, "Omong kosong." Mendengar teriakan dari Cintan, salah seorang tetua agung kini mengatakan, "Dalam hal status, bahkan gurumu harus memanggil kita berdua sebagai paman bela diri. Kenapa kau harus terkejut bahwa dia tidak mengetahui rahasia tertentu di dalam istana kegelapan ini?" Gadis kecil, sabit suci kegelapan itu dibagi menjadi dua bagian sejak zaman kuno. Dan itu adalah tubuh sabit dan juga roh sabit. Saat ini, sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu hanyalah tubuhnya saja, dan hal itu tidak memiliki roh. Karenanya, bagaimana bisa benda itu dianggap sebagai harta suci yang lengkap? Wajah Cintan berubah menjadi cukup dingin setelah mendengar hal ini, yang kemudian dia mengatakan, "Omong kosong. Meskipun kalian berdua memiliki status tinggi di dalam istana kegelapan, namun kalian berdua masih bisa dihukum karena mempermalukan benda-benda suci." Raut wajah dari dua tetua terlihat cukup marah ketika mendengar hal ini, yang kemudian mereka mengatakan, "Benar-benar bocah yang arogan. Bahkan jika gurumu ada di tempat ini, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun pada kita berdua. Gadis kecil, kau benar-benar kurang dalam hal sopan santun. Tidak heran jika banyak tetua menentang dirimu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Pemilik pertama dari sabit suci kegelapan ini adalah guru kegelapan. Namun harta suci ini telah mengalami kerusakan serius selama perang kuno, dan roh sabitnya telah dihancurkan. Pada akhirnya, hal itu mendarat di tangan penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Dia telah menggunakan seluruh hidupnya sebelum akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki sabit suci kegelapan. Tepat sebelum dia meninggal, dia telah mengorbankan dirinya sendiri dan sekali lagi menciptakan roh sabit itu. Barulah kemudian sabit suci kegelapan ini bisa dianggap sempurna kembali. Namun karena beberapa kejadian yang tidak terduga, roh sabit itu pada akhirnya menghilang tanpa alasan. Dan hal ini yang harus disalahkan adalah gurumu. Namun karena fakta bahwa gurumu telah memberikan kontribusi besar pada istana kegelapan ini, kita berdua selama ini tidak angkat bicara. Tapi hal seperti itu sesungguhnya tidak bisa dibiarkan untuk terus berlarut-larut. Mendengar hal seperti ini, Cintan hanya bisa mencengkeramkan tangannya di sabit suci kegelapan dengan erat, sementara keinginan membunuh yang besar terlihat jelas dalam tatapan mata Cintan. Tidak lama kemudian, kedua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Cintan, mereka mengatakan, "Tetua agung, kami juga belum pernah mendengar hal seperti ini, dan ucapanmu adalah sesuatu yang tidak bisa kita percayai." Kenapa dua tetua berjubah hitam ini membela Cintan? Karena mereka berdua adalah tetua yang berasal dari aula penghakiman kegelapan, dan mereka adalah orang yang setia dengan Cintan. Maka dari itu, dua tetua berjubah hitam ini bertentangan dengan Dewan Tetua.
Salah satu tetua agung pun kemudian berkata, sebenarnya tidak sulit untuk membuktikan bahwa sabit suci kegelapan itu memang tidak lengkap. Namun, aku ingin tahu apakah gadis kecil ini memiliki nyali untuk mencobanya. Tatapan mata Cintan menajam. Saat ini Cintan berpikir bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Oleh karenanya, Cintan hanya bisa mengatupkan giginya. Lalu dia berkata, kalau begitu, tolong beritahu aku bagaimana cara membuktikannya. Para tetua agung itu pun tersenyum acuh tidak acuh setelah mendengar kata-kata dari Cintan, karena mereka merasa Cintan telah masuk ke dalam jebakan. Yang kemudian tetua agung kali ini mengatakan, item yang bisa digunakan untuk menilai apakah sabit suci itu lengkap atau tidak adalah tablet leluhur. Setiap orang seharusnya menyadari bahwa tablet leluhur ini memiliki aura yang ditinggalkan oleh kepala istana pertama. Terlebih lagi, dengan semangat dari sabit suci kegelapan yang diciptakan dari kematian kepala istana pertama, kau bisa menggunakan sabit suci kegelapan ini untuk memotong tablet leluhur. Jika sabit suci kegelapan itu lengkap, pasti akan meninggalkan bekas di tablet leluhur. Tapi jika tidak, maka hal itu tidak akan menimbulkan bekas sedikit pun. Meskipun tindakan seperti ini sebenarnya akan menyinggung leluhur kita, tapi aku percaya bahwa leluhur kita tidak akan pernah menyalahkannya, karena ini semua demi kebaikan dari istana kegelapan. Bagaimana? Apakah kau berani mencobanya? Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Cintan, dan mereka semua menunggu keputusan apakah Cintan berani mencobanya atau tidak. Sementara kedua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Cintan, mereka dengan cepat berkata, kepala istana jangan sampai terjatuh pada perangkap mereka. Cintan hanya bisa menutup matanya. Dengan lembut dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah saat ini aku punya pilihan lain? Kedua tetua berjubah hitam hanya bisa diam, karena mereka tahu setelah kemunculan dari dua tetua agung, Cintan tidak memiliki banyak keuntungan di dalam istana kegelapan ini. Terlebih lagi, jika sampai Cintan menolak hal ini, maka hal itu hanya akan menguatkan kata-kata dari Dewan Tetua yang telah menuduh Cintan sebagai orang yang telah membunuh gurunya sendiri. Tiba-tiba saja Cintan membuka matanya yang kemudian dia mengatakan, baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tetua Agung. Sambil memegang sabit besar yang ada di tangannya, sosok dari Cintan bergerak dan kini telah muncul di depan tablet leluhur. Setelah itu, Cintan pun berteriak dan mengayunkan sabitnya untuk memberikan serangan pada tablet leluhur. Pada akhirnya, tentang! Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini segera menoleh pada tablet leluhur untuk melihat hasilnya. Segera setelah itu, tatapan mata banyak orang menyusut karena mereka semua bisa melihat bahwa tablet leluhur tidak tergores sedikit pun. Sebuah kegembaran pada akhirnya terjadi di tempat ini. Cintan sekarang telah melompat mundur, dan tatapan matanya melihat ke arah tablet leluhur yang masih tidak memiliki goresan sedikit pun. Hal itu membuat wajah dari Cintan sedikit memucat. Sementara Cintan hanya bisa menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Sementara kedua tetua agung kali ini tersenyum tipis. Lalu mereka mengatakan, gadis kecil, bagaimana? Apakah kamu sekarang percaya? Dan apalagi yang akan kau katakan? Cintan pun menekan emosi yang telah melonjak di dalam hatinya. Tatapan matanya dengan tenang melihat dua tetua agung yang kemudian Cintan berkata, sepertinya para tetua agung ini memang mengatakan yang sebenarnya, dan sabit suci kegelapan di tanganku memang tidak lengkap. Mendengar kata-kata seperti ini, dua tetua agung itu bersukacita. Namun detik berikutnya, ketika mereka ingin berkata kembali, Cintan pun melanjutkan kata-katanya, mulai hari ini dan juga seterusnya, menemukan roh sabit ini akan menjadi tugasku. Dan aku khawatir para leluhur yang ada di tempat ini tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika sampai diriku tidak bisa menemukan roh sabit ini. Mendengar ucapan dari Cintan, tetua pertama hanya bisa mendengus marah. Lalu dia mengatakan, gadis ini benar-benar tahu bagaimana caranya untuk membalikkan keadaan.
karena tetua pertama tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Jintan akan berhasil mengubah insiden menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri dalam waktu yang cukup singkat. Sementara kedua tetua agung memiliki ekspresi acuh tidak acuh, mereka kembali mengatakan, menemukan roh sabit juga akan menjadi tugas dari seluruh orang di istana kegelapan kita. Namun sampai sekarang, kau belum mendapatkan dua benda suci, dan posisi kepala istana tidak bisa dianggap sebagai milikmu. Tatapan mata Jintan berubah menjadi sedingin es, sementara simbol kuno yang ada di antara alisnya menjadi semakin padat. Faktanya, seluruh tempat ini dalam sekejap saja menjadi benar-benar gelap. Hal itu dilakukan oleh Jintan sambil mengatakan, "Tetua Agung, apakah kalian tahu jika batu simbol kegelapan yang aku miliki ini sudah kukuasai sepenuhnya?" Niat membunuh yang besar terlihat jelas dalam kata-kata dari Jintan, karena jelas dua tetua agung tindakannya telah berlebihan dan membuat Jintan menjadi marah besar. Ketika dua tetua agung bisa merasakan riak kuno dari batu simbol kegelapan itu, tubuh mereka pun dalam sekejap saja menegang, sementara ekspresi dingin juga terlintas dalam tatapan mata mereka sebelum akhirnya mereka berdua mengatakan, "Apakah sebenarnya kau berencana mengandalkan batu simbol kegelapan untuk menekan kita berdua?" Mendengar hal ini, Jintan pun menjawabnya dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Batu simbol kegelapan itu adalah harta suci dari istana kegelapan ini. Tetua Agung, selama ini aku cukup menghormati kalian berdua, dan itulah alasannya kenapa aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Namun, jika kalian berdua terus menekan diriku, kemungkinan aku akan menggunakan kekuatan dari batu simbol kegelapan ini untuk membersihkan istana kegelapan. Mendengar hal itu, dua tetua agung mencondongkan tubuhnya ke arah depan, dan aura menakutkan secara perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Hal ini secara paksa memblokir fluktuasi dari batu simbol kegelapan. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat tegang, dan rasanya seolah-olah pertempuran besar akan segera pecah begitu saja. Ketika melihat suasana menjadi semakin tegang, salah satu tetua tiba-tiba saja mengatakan, "Haha, gurumu itu memang telah menemukan murid yang benar-benar cukup bagus. Dan sebenarnya, mungkin kita tetua agung bisa mendukungmu untuk menjadi kepala istana berikutnya. Namun, kita harap kau bisa menyetujui persyaratan yang kita ajukan." Mendengar hal ini, tubuh tegang dari Jintan secara perlahan berubah menjadi cukup rileks. Dia tahu jika kedua tetua agung itu menolak untuk mati. Sementara Jintan sendiri juga menyadari bahwa kemungkinan dia tidak akan mampu mengalahkan kedua tetua agung jika mereka bersatu. Jika ada solusi lain, kemungkinan Jintan akan mengambil solusi ini. Tiba-tiba saja Jintan pun berkata, "Tetua Agung, apa syaratnya? Jangan ragu untuk mengatakannya." Salah satu tetua agung hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Sebenarnya tidak terlalu banyak. Aku memiliki cucu yang sangat menyukai dirimu. Jika kau menikah dengan cucuku ini, maka kita berdua tidak keberatan jika dirimu menjadi kepala istana yang baru dari tempat ini." Setelah tetua agung berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang pria tampan menggunakan pakaian berwarna hitam kini berjalan keluar dari kerumunan dewan tetua. Tatapan matanya dipenuhi kegembiraan ketika melihat ke arah Jintan, yang kemudian dengan tulus dia mengatakan, "Adik Jintan, kau harusnya tahu betapa aku menyukai dirimu. Jika kau menikah denganku, maka nenek moyang kita pasti tidak akan menghentikanmu untuk menjadi kepala istana dari istana kegelapan ini." Sementara tetua pertama sangat terkejut ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia buru-buru berteriak, "Tetua Agung, apa ini sebenarnya?" Kedua tetua agung hanya bisa melambaikan tangan mereka, sementara tatapan matanya kini telah dipenuhi dengan sebuah kelicikan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Seluruh alun-alun kegelapan kini telah berubah menjadi cukup sunyi, dan banyak orang melihat ke arah Jintan. Bagaimanapun juga, situasi ini adalah sesuatu yang benar-benar melebihi harapan banyak orang. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah Jintan akan setuju melakukan pernikahan demi bisa mendapatkan posisi sebagai pimpinan istana kegelapan ini.
Namun Jintan sekarang hanya menggenggam erat sabit suci kegelapannya. Sementara itu, sebuah kemarahan telah memenuhi tubuh Jintan hingga membuatnya bergetar. Sesaat kemudian, Jintan menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia mengatakan, "Pasukan penghakiman, di mana kalian?" Ribuan sosok berpakaian hitam tiba-tiba saja berdiri dan mereka langsung mengatakan, "Kita semuanya bersiap." Sementara itu, Jintan lanjut mengatakan, ada pengkhianat yang memaksa kepala istana untuk menyerahkan posisinya. Dan demi merebut posisi ini untuk diri mereka sendiri, mereka rela melakukan berbagai cara. Para tetua ini telah melanggar aturan dari istana. Bagaimana cara mereka harus dihukum? Pasukan penghakiman pun secara serempak berkata, "Hanya dengan kematian." Mendengar teriakan ini, raut wajah dua tetua agung berubah secara drastis. Mereka berdiri dari tempat duduk yang kemudian berteriak dengan keras, "Bocah, beraninya kau!" Sementara Jintan juga menjawab dengan tegas, "Karena kalian berdua telah menolak untuk mundur hari ini, aku ingin melihat apakah batu simbol kegelapanku bisa menghukum kalian berdua." Setelah mengatakan hal ini, Jintan pun mengepalkan tangannya dan cahaya hitam tiba-tiba saja menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat seluruh tempat ini benar-benar berubah menjadi gelap gulita. Sementara dua tetua agung hanya bisa tertawa. Lalu mereka mengatakan, "Kau gadis yang terkutuk, sepertinya kau benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Karena kita berdua telah ada di tempat ini, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menggunakan batu simbol kegelapan untuk menekan kami?" Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari dua tetua pun bergerak dan mereka kini telah melayang di udara sambil tangan mereka membentuk sebuah segel. Hal itu berubah menjadi dua sinar cahaya yang ditembakkan langsung menuju tablet leluhur. Dua tetua agung akhirnya berteriak secara serempak, "Kami keturunan yang tidak berbakti. Kami berharap jiwa leluhur bisa menekan batu simbol kegelapan." Tidak lama kemudian tablet leluhur pun mulai berdengung dan juga bergetar. Segera setelah itu, cahaya hitam telah melesat ke arah langit. Hal itu membuat wajah cantik dari Jintan terlihat sedikit pucat. Karena Jintan menyadari bahwa sebenarnya batu simbol kegelapan di dalam tubuhnya sekarang memang benar-benar ditekan. Perkembangan yang tidak terduga ini sungguh mengejutkan Jintan. Hal itu membuat Jintan berkata dalam hati, apakah ini adalah jiwa leluhur? Baru kemudian Jintan menyadari kenapa orang-orang tua itu hanya melakukan pergerakan pada dirinya. Setelah upacara pemujaan ini dimulai, ternyata mereka memiliki cara untuk menggunakan jiwa leluhur di dalam tablet leluhur ini untuk menekan kekuatan dari batu simbol kegelapan. Kedua tetua agung tertawa dengan keras ketika mereka melihat bahwa batu simbol kegelapan telah berhasil ditekan. Yang kemudian mereka mengatakan, "Gadis kecil, kau ingin bertarung dengan kami hanya dengan kekuatan kecil seperti itu? Apakah kau benar-benar tidak tahu batasanmu?" Setelah mengatakan hal ini, dua tetua agung menekan jari-jari mereka ke arah udara. Setelah itu, dua sinar cahaya hitam yang dipenuhi dengan riak reinkarnasi kini telah menembus langit dan melesat dengan cepat ke arah Jintan. Menghadapi serangan gabungan dari mereka berdua membuat Jintan merasakan ancaman yang berbahaya. Segera setelah itu, dia pun mencengkramkan tangannya pada sabit suci kegelapan dan bersiap untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Namun tiba-tiba saja, beng, ada sebuah petir. Ini telah turun dari langit dan membuat banyak orang menjadi tercengang. Tanpa sadar, semua orang telah mengangkat kepala mereka dan semuanya bisa melihat bahwa awan petir yang ada di tempat ini telah menjadi sangat lebat. Setelah itu, ada naga petir yang ukurannya puluhan ribu kaki kini turun dari langit dengan cepat menghancurkan dua sinar cahaya yang berisi riak reinkarnasi dari dua tetua agung. Selanjutnya, naga petir ini pun mengaung dengan keras, yang dengan kejam akan memberikan serangan pada dua tetua agung. Hal itu membuat dua tetua agung menjadi sangat terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan aura yang cukup menakutkan dari dalam tubuh mereka dan melemparkan serangan telapak tangan yang akhirnya bertabrakan dengan naga petir. Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat besar hingga hujan api terpercik ke segala arah. Sementara saat ini, dua tetua agung sebenarnya terpental mundur lebih dari 100 langkah.
Ekspresi raut wajah mereka berubah, yang kemudian mereka berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Setelah teriakan ini, tiba-tiba saja langit kembali bergemuruh, dan sebuah petir yang lain kini telah keluar dari langit. Hal itu kemudian mendarat di depan Jintan. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar terkejut. Segera setelah itu sebuah sosok yang dibungkus dengan cahaya petir kini telah berdiri di depan dari Jintan. Ketika melihat hal ini, dua tetua berjubah hitam buru-buru berkata, "Lindungi kepala istana." Banyak sosok kali ini bergegas untuk melindungi Jintan dari sosok yang baru saja muncul. Sementara secara perlahan, petir yang telah membungkus sosok ini berangsur-angsur menghilang. Dan hal itu memperlihatkan sosok seorang pemuda yang kali ini melihat ke arah Jintan. Dalam sekejap saja membuat tubuh dari Jintan menegang, karena sosok itu sendiri sebenarnya adalah Lindong. Melihat kemunculan dari kakaknya, Jintan tanpa sadar mencengkeram erat sabit suci kegelapan di tangannya. Dan tiba-tiba saja sabitnya saat ini bergetar sebelum pada akhirnya terjatuh ke tanah. Sebuah air mata kini telah menetes dan membasahi bibit Jintan. Tubuhnya segera mendorong para penjaga yang ada di depannya, dan Jintan buru-buru berlari dengan air mata yang terus keluar. Akhirnya Jintan pun dengan keras melompat dan dia langsung memeluk Lindong. Hal itu membuat seluruh anggota dari tentara penghakiman semuanya menatap Jintan dengan penuh kebingungan. Di hadapan sosok dari Lindong, Jintan bukan lagi penguasa istana kegelapan. Sebaliknya, dia akan berubah menjadi adik kecil yang selalu bersembunyi di belakang punggung kakaknya. Jintan juga tidak malu untuk menangis di hadapan banyak orang ketika dia berada di pelukan dari Lindong. Sementara Lindong sendiri hanya bisa menatap adiknya, dan tanpa sadar Lindong juga telah meneteskan air mata. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk erat adiknya, sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Hei, sudahlah, jangan menangis. Dengan kakakmu ada di tempat ini, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu dirimu." Semua orang yang ada di tempat ini tercengang, dan terutama adalah para ahli dari aula penghakiman kegelapan. Semenjak Jintan memasuki aula penghakiman kegelapan, yang mereka lihat hanyalah seorang gadis muda yang dingin dan hampir tanpa emosi. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang telah membasuh tangan kecil dari Jintan hanya dalam waktu 3 tahun yang cukup singkat. Sebenarnya Jintan telah maju dari murid biasa menjadi posisi yang paling berwibawa, karena dia memegang posisi sebagai hakim kepala, bahkan 2 wakil kepala dari aula penghakiman kegelapan, yang merupakan 2 tetua berjubah hitam, memperlakukan Jintan dengan sangat hormat. Selama ini mereka selalu terbiasa dengan taktik Jintan yang benar-benar berdarah, dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka semua bisa melihat sisi lemah dari seorang Jintan. Dia benar-benar kehilangan kekejaman dan juga karisma yang luar biasa. Sebaliknya, Jintan telah berubah menjadi seorang gadis kecil yang benar-benar cocok dengan usianya saat ini. Sebuah kebingungan juga telah memenuhi tatapan mata para tetua dari Dewan Penatua. Sementara kedua tetua agung yang ada di langit menatap sosok dari Lindong dengan ekspresi gelap dan suram. Sementara Jintan sendiri masih terus menangis di dalam pelukan Lindong. Selanjutnya, Lindong bisa melihat bahwa dadanya saat ini sudah basah dengan air mata dari Jintan. Dia mengusap kepala gadis kecil itu sambil mengatakan, "Hei, apakah kau masih belum cukup menangisnya? Kau tahu kan bahwa dirimu saat ini adalah penguasa dari istana kegelapan?" Mendengar ucapan dari Lindong, baru kemudian Jintan mengangkat kepalanya dan dia melihat wajah kakaknya. Sambil mengusap hidungnya, Jintan pun berkata, "Kakak Lindong, aku tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padamu." Lindong memelototi Jintan dengan tatapan mata sedikit kemarahan, yang kemudian Lindong berkata, "Aku benar-benar baik-baik saja saat ini, tapi aku khawatir hal itu tidak terjadi padamu. Sebagai orang
yang telah tumbuh bersama dengan Lindong. Jintan secara alami tahu tentang karakter dari kakaknya ini. Karena sebenarnya Lindong sekarang sedang marah karena Jintan menjadi seperti ini. Detik berikutnya, Jintan pun memasang ekspresi kesal di raut wajahnya. Namun dia langsung memeluk Lindong dan menolak untuk melepaskan pelukan itu. Sementara Lindong hanya bisa mendengus dingin. Lalu dia mengatakan, "Sudahlah, caramu ini tidak berhasil untuk meluluhkan hatiku. Aku akan segera berurusan denganmu setelah aku menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun segera mengusap air matanya. Dan dia kali ini mengepalkan tangan yang tiba-tiba saja sabit suci kegelapan langsung terbang dan menuju genggaman tangan dari Jintan. Segera setelah itu, dengan tatapan mata dingin Jintan, dia melihat ke arah dua tetua yang ada di langit, lalu mengatakan, "Kakak Lindong, izinkan aku untuk menghabisi dua tetua itu." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong pun segera mencubit wajah adiknya dengan keras, lalu mengatakan, "Minggir saja kau. Kau bisa melupakan pertarungan ketika kakakmu ada di tempat ini." Mendengar ucapan itu, Jintan hanya bisa mengerutkan keningnya, dan hal ini juga menyebabkan tatapan mata dari para ahli aula penghakiman kegelapan sedikit berkedut. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Sementara Jintan, dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Tapi kakak, mereka berdua sangat tangguh. Bahkan kedua tetua agung ini lebih menakutkan daripada 3 kepala gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menepuk lembut kepala adiknya lalu mengatakan, "Tapi kakakmu ini jauh lebih tangguh." Tindakan sombong dari kedua tetua itu terhadap Jintan sebelumnya telah disaksikan dengan jelas oleh Lindong. Hal itu membuat niat membunuh yang besar telah melonjak di dalam hatinya. Karena Lindong benar-benar tidak rela adiknya dizolimi oleh para tetua ini. Di masa lalu, selain kedua orang tuanya, tidak ada satupun orang yang bisa memarahi ataupun menggertak Jintan. Namun sekarang, dua tetua agung itu benar-benar melakukan hal itu pada Jintan. Siapa mereka berani melakukan hal itu? Sementara sebuah perasaan gembira kini telah muncul di dalam hati Jintan ketika dia melihat ekspresi dari Lindong. Segera setelah itu Jintan pun menganggukkan kepalanya dengan patuh. Sementara dua tetua yang ada di langit, tatapan mata mereka melihat ke arah Lindong yang kemudian dua tetua itu pun mengatakan, "Bolehkah aku tahu siapa saudara yang cukup terampil ini? Kenapa dirimu ikut campur dalam urusan istana kegelapan kita?" Lindong secara perlahan berbalik, ekspresinya acuh tidak acuh ketika melihat dua tetua agung yang kemudian Lindong berkata, "Apakah kalian sangat menikmati ketika menggertak orang lain sebelumnya?" Dua tetua itu lalu menjawabnya, "Saudara, ini adalah masalah internal dari istana kegelapan kita." Sementara Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Memang benar, ini adalah masalah internal dari istana kegelapan kalian. Tapi asal kalian tahu, Jintan ini adalah adik perempuanku." Mendengar hal itu dalam sekejap saja, wajah dua tetua agung menjadi sangat kaku. Sebelum akhirnya, hal itu berubah menjadi kesuraman. Karena mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Jintan yang tampak penyendiri memiliki seorang kakak yang benar-benar kuat. Para ahli dari wilayah Swan Utara yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, mereka juga saling memandang. Karena mereka juga mengetahui bahwa sebenarnya Jintan memiliki seorang kakak yang benar-benar tangguh. Dari perbuatan sebelumnya dua tetua agung yang telah menekan Jintan, kemungkinan akan membuat kakak laki-lakinya ini tidak akan pernah membiarkan masalah seperti ini berhenti begitu saja. Kedua tetua agung masih melihat ke arah Lindong dengan dingin, yang kemudian mereka mengatakan, "Bahkan jika kamu adalah kakak laki-laki dari Jintan, namun dia masih harus bertanggung jawab kepada puluhan ribu orang di istana kegelapan sehubungan dengan masalah ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tertawa. Keinginan membunuh yang besar terlintas dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia menjawabnya, "Tanggung jawab. Seharusnya tidak ada lagi kebutuhan untuk bertanggung jawab
begitu aku membunuh kalian berdua." Mendengar hal itu, dua tetua itu pun mengatakan, "Dasar bocah yang sombong, kenapa kau tidak datang ke tempat ini dan mencoba bertarung dengan kita? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menghabisi kita berdua dan memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu." Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Heh, apakah begitu?" Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun bergerak dan langsung muncul di langit. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba saja awan petir yang ada di tempat ini telah menyatu di langit. Sementara petir besar yang sangat menakutkan kini telah berkumpul secara gila-gilaan. Seluruh kekuatan Yuan yang ada di tempat ini sebenarnya mulai berfluktuasi dengan liar. Dan tiba-tiba saja, bung! Dua tetua agung kini mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuh mereka, di mana aura itu sendiri telah diliputi dengan riak reinkarnasi. Hal itu menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini terlihat cukup ketakutan. Setelah itu, kedua tetua agung membentuk segel di tangannya sambil berteriak, "Telapak tangan kegelapan yang hebat." Keduanya telah melakukan serangan secara bersamaan dengan kekuatan Yuan tanpa batas yang berubah menjadi dua telapak tangan raksasa berwarna hitam dan dengan kejam akan memberikan pukulan pada Lindong. Melihat hal ini, sebuah cahaya petir telah melintas dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit. Hal ini dengan cepat menabrak dua telapak tangan raksasa dan energi petir yang liar langsung menghancurkan dua telapak tangan itu dalam sekejap saja. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong kini telah melesat dengan cepat dan dia melemparkan sebuah tinjuan disertai dengan gemuruh petir. Tiba-tiba saja seekor naga petir puluhan ribu kaki kini telah meraung ke arah depan dan akan mengenai tubuh dari dua tetua agung. Melihat serangan seperti ini, dua tetua agung itu pun berteriak dengan keras, "Perisai kegelapan!" Energi Yuan di dalam tubuh mereka pun dikeluarkan dan berubah menjadi perisai kegelapan yang tingginya puluhan ribu kaki. Detik berikutnya, bung! Naga petir milik Lindong telah benar-benar bertabrakan dengan perisai kegelapan. Sebuah cahaya terang kini telah terpancar dari tabrakan itu, sementara gelombang energi yang ganas sebenarnya telah mengikis perisai kegelapan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, perisai kegelapan kini telah dipenuhi dengan retakan. Pada akhirnya, diar! Perisai itu pun benar-benar hancur menjadi berkeping-keping. Pupil mata dari dua tetua agung itu pun menyusut ketika melihat perisainya telah dihancurkan dengan cara yang cukup mudah oleh Lindong. Tidak lama kemudian, sosok dari Lindong telah muncul di hadapan mereka berdua seperti hantu. Sebuah cahaya emas keunguan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong dan berubah menjadi ribuan tato naga ungu emas. Hal ini mengeluarkan suara raungan naga yang benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian, tato naga ungu emas ini pun bergabung dan berubah menjadi cakar naga ungu emas yang telah turun dari langit. Hal ini membawa kekuatan yang sangat mengerikan dan dengan kejam akan menabrak tubuh dari dua tetua agung. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah mereka berdua terlihat cukup jelek. Melihat serangan cakar naga raksasa dari Lindong, dua tetua agung itu pun cukup ketakutan. Detik berikutnya mereka berteriak dengan keras dan mengayunkan kedua tangan yang disertai dengan riak reinkarnasi kini telah berkumpul di telapak tangan mereka. Hal itu kemudian berubah menjadi permata putih yang berkilauan di telapak tangan mereka berdua. Pada akhirnya, telapak tangan dari dua tetua agung dan juga cakar naga milik Lindong kini saling bertabrakan. Sebuah badai yang cukup mengerikan langsung terbentuk di langit, dan semua orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat terkejut ketika menyaksikan pertarungan ini, di mana sebenarnya dua tetua agung telah dipaksa mundur puluhan ribu kaki oleh serangan cakar naga milik Lindong. Sebuah keributan langsung terjadi di tempat ini dan teror pun melonjak dalam tatapan mata banyak orang ketika melihat ke arah Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini tidak bisa membayangkan bahwa dua tetua agung benar-benar tidak memiliki keuntungan sama sekali ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Hal itu menjadi pembuktian
seberapa menakutkannya kekuatan Lindong ini. Sementara ekspresi dari para tetua juga telah berubah drastis ketika melihat pemandangan seperti ini. Sebuah kegelisahan juga telah melonjak dalam tatapan mata mereka. Sementara dua tetua berjubah hitam yang ada di dekat dari Jintan, mereka juga sangat terkejut. Hal itu membuat mereka berdua saling bertukar pandang, karena mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya kakak dari Jintan ini memang sangat mengerikan. Di sisi lain, wajah Jintan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya kakak Lindong telah tumbuh menjadi lebih kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Sementara di langit, Lindong saat ini melihat acuh tidak acuh pada dua tetua agung yang telah dikirim terbang mundur. Karena sebenarnya kekuatan dari dua tetua agung itu hanya berada di tahap reinkarnasi biasa. Dalam hal kekuatan, mereka lebih rendah dari 3 kepala gerbang Yuan yang telah bergabung dengan tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, berurusan dengan dua tetua agung tidak terlalu merepotkan. Tidak lama kemudian Lindong mengulurkan telapak tangannya ke arah dua tetua agung, dan dia secara perlahan mulai mengepalkan tangan itu. Ketika tangan dari Lindong terkepal, ruang yang ada di sekitar dua tetua agung kini menjadi sangat terdistorsi, dan hal itu segera berubah menjadi 4 pusaran hitam raksasa yang muncul entah dari mana. Suara dengungan pun terdengar, dan lubang hitam itu mulai berputar serta mengeluarkan kekuatan pelahap. Hal itu bahkan juga meluncurkan kekuatan perobek yang cukup menakutkan. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya secara paksa telah dicabik-cabik. Kedua tetua agung itu juga sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan perobek dari lubang hitam ini. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan penuh dan dengan panik memblokir kekuatan perobek yang akan menyerang tubuh mereka. Setelah itu, wajah mereka berdua menjadi memerah. Pada akhirnya, mereka berteriak dan melarikan diri dari penjara lubang hitam. Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar tepat ketika dua tetua itu melarikan diri dari penjara lubang hitam. Tiba-tiba saja, sebuah petir raksasa yang ada di langit kini telah menyambar turun dan akhirnya menghantam tubuh dari dua tetua agung. Dan kemudian, dar! Asap hitam pun kini telah keluar dari dalam tubuh dua tetua agung. Dan sebenarnya mereka berdua juga langsung terjatuh dan mendarat di alun-alun kegelapan. Di depan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Kedua tubuh dari tetua agung ini membentur tanah dengan keras dan menciptakan lubang yang dalamnya puluhan ribu kaki. Kali ini, sosok dari dua tetua agung terlihat cukup menyedihkan. Mereka dengan susah payah berdiri dan tubuh mereka terhuyung sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Para dewan tetua yang ada di tempat ini hampir pingsan ketika melihat pemandangan seperti ini. Sebuah perasaan horor tiba-tiba saja muncul di dalam hati mereka, karena sebenarnya kartu traf terkuat mereka benar-benar dikalahkan oleh seorang Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dua tetua agung itu akan menyerah saat ini, ataukah mereka masih akan memberikan perlawanan terhadap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.